Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kabar gembira ini buat jamaah haji Indonesia, khususnya jamaah haji reguler, bahwa pelunasan biaya haji itu sudah ditutup 5 April kemarin. 320 kuota jamaah reguler sudah terpenuhi. Jadi kuota untuk jamaah haji reguler itu sudah terpenuhi dan tidak ada lagi pelunasan-pelunasan berikutnya. Jadi kemarin itu pertanggal 1 sampai 5 April itu ternyata itu dibuka untuk perpanjangan tahap 2 ya. Nah, jadi perpanjangan tahap 2 ini kemarin ditutup 5 April. Jadi alhamdulillah kuota jamaah haji reguler itu pada penutupan proses pelunasan 5 April kemarin itu sudah terpenuhi. Nah, jadi kita sama-sama tahu bahwa pelunasan haji reguler itu kan dibuka sebenarnya 2 tahap ya. Tahapan pertama kemarin itu sampai tanggal 12 Februari. Kemudian tahapan yang pertama itu kemudian diperpanjang sampai tanggal 23 Februari. Kemudian dibuka lagi tahap kedua, yaitu batas akhirnya sampai 26 Maret. Namun sampai terakhir 26 Maret itu masih ada sisa kuota. Nah, sisa kuota ini kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 1 sampai 5, tapi itu bukan untuk pelunasan kuota masuk ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 itu kuota itu diberikan kepada jamaah haji reguler dengan status cadangan. Nah, jadi jamaah dengan sudah melunasi dengan status cadangan ini akan mengisi kuota tersebut. Jadi termasuk jika ada jemaah yang sudah lunas namun karena suatu alasan menunda keberangkatannya, ini juga akan diisi oleh kuota cadangan. Jadi pengisian kuota cadangan ini juga berdasarkan nomor urut porsi. Nah, ini pernyataan resmi dari Kementerian Agama yang disampaikan oleh Pak Saiful Mujab. Nah, jadi Bapak Ibu yang saat ini statusnya itu masih cadangan, boleh dicek apakah Bapak Ibu itu terkonfirmasi berangkat atau masih dengan status cadangan. Kalau seandainya terkonfirmasi berangkat, berarti Bapak Ibu berangkat. Kalau tidak, berarti qadarullah, insya Allah tahun depan Bapak Ibu akan menjadi prioritas keberangkatan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin itu jamaah dengan status cadangan ada 26.000 sekian-sekian. Sementara pengisian sisa kuotanya itu hanya 17.000 sekian-sekian. Artinya itu nanti akan ada 17.000 jamaah dengan status cadangan yang akan terkonfirmasi berangkat, dan akan ada 9.000 jamaah dengan status cadangan yang akan menjadi prioritas keberangkatan tahun 2025 atau tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya statusnya terkonfirmasi berangkat, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalaupun seandainya ada di antara misalnya Bapak Ibu yang melihat video ini, statusnya itu masih cadangan, tidak terkonfirmasi berangkat pada tahun ini, alhamdulillah itu juga qadarullah, bagian dari rencana Allah. Pasti apapun yang direncanakan Allah adalah yang terbaik bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Insya Allah yang status cadangan, yang 9.000 yang tidak terkonfirmasi berangkat pada tahun ini, insya Allah tahun depan itu akan menjadi prioritas utama. Nah, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga tahun depan Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna. Jadi manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mengisi hari-hari kita tentunya dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan baik untuk menyambut haji tahun berikutnya. Nah, kemudian bagi yang sudah terkonfirmasi berangkat pada tahun ini, juga persiapkan
diri dengan baik dengan rentang waktu yang tidak lama lagi akan berangkat, karena kloter pertama jamaah haji reguler itu masuk asrama haji itu pada tanggal 11 Mei. Jadi kloter pertama jamaah haji itu akan masuk asrama haji itu pada tanggal 11 Mei. Bapak Ibu yang sudah terkonfirmasi berangkat nanti bisa mengecek ke kantor wilayah agama masing-masing, atau kalau yang ikut KBIHU silahkan tanya kepada pimpinan KBIHU-nya kapan jadwal Bapak Ibu, apakah termasuk kloter pertama atau termasuk kloter kedua. Yang pasti keberangkatan pertama untuk kloter pertama itu adalah tanggal 11 Mei. Itu sudah masuk asrama haji, kemudian terbang ke Arab Saudi itu pada tanggal 12 Mei. Jadi silahkan dipersiapkan diri dengan baik, mengingat sekarang itu sudah tanggal 8 April. Artinya, kalau sekarang sudah tanggal 8 April, berarti kan itu ke tanggal 11 Mei itu kurang lebih sebulan ya. Sebulan lebih 3 hari. Itu sudah harus masuk ke asrama haji. Jadi, betul-betul disiapkan apa saja yang harus Bapak Ibu sekiranya harus dipersiapkan untuk berangkat haji nanti, karena perjalanan haji itu bukan perjalanan waktu seminggu atau sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, bukan begitu kan. Reguler itu ya 40 hari begitu. Reguler itu 40 hari ya, dalam rentang waktu yang sebulanan itu silahkan Bapak Ibu nih, misalnya ada yang punya kebutuhan ini, kebutuhan itu gitu, yang harus dibawa ini, yang harus dibawa itu, silahkan dipersiapkan dari sekarang begitu. Kemudian juga yang kerja misalnya begitu kan, yang kerja silahkan diselesaikan pekerjaannya sebelum berangkat ibadah haji. Jadi ketika kita nanti berangkat haji itu kita betul-betul fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul momen keberangkatan ibadah haji itu hanya kita pakai untuk untuk betul-betul sebagai jamaah haji gitu, jamaah haji yang datang ke tanah suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan dengan pekerjaan kita di tanah air begitu kan, usahakan selesaikan sebelum kita berangkat haji. Dan kalau seandainya pekerjaan itu harus dihandle sama rekan yang lain, silahkan diajarkan dari sekarang bagaimana menghandle pekerjaan kita gitu, supaya nanti kita betul-betul fokus ketika berada di tanah suci. Jangan sampai nanti Bapak Ibu berangkat ke tanah suci itu masih mikirin pekerjaan yang di tanah air gitu. Ya boleh mikirin pekerjaan yang tanah air, tapi jangan sampai fokusnya harusnya kita itu ibadah di tanah air, malah fokusnya itu lebih besar kepada pekerjaan yang kita tinggalkan begitu. Sayang sekali nanti. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan berangkat itu ke tanah suci itu, ada yang menggunakan pesawat Saudi Airlines, ada juga yang akan menggunakan pesawat Garuda. Jadi ada yang pakai Saudi Airlines, ada yang pakai Garuda Indonesia. Nah, 106.000 jamaah haji Indonesia itu akan diterbangkan menggunakan pesawat Saudi Airlines. Adapun embarkasinya itu ada di 11 provinsi ya, yang pakai Saudi Airlines. Yang pakai Saudi Airlines itu yang pertama embarkasi Riau, yang akan memberangkatkan jamaah dari Provinsi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Nah, itu lewat embarkasi Riau. Yang kedua, embarkasi Palembang. Embarkasi Palembang ini juga akan berangkat menggunakan pesawat Saudi Airlines. Itu ada dari Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Nah, itu juga akan pakai Saudi Airlines. Kemudian embarkasi Jakarta. Embarkasi Jakarta ini ya akan berangkat dari jamaah tentunya Jakarta sendiri, kemudian Provinsi Banten, dan sebagian Jawa Barat. Kemudian yang keempat, embarkasi Kertajati yang akan memberangkatkan jamaah dari sebagian Provinsi Jawa Barat, itu lewat
Kertajati pakai Saudi Airlines juga. Kemudian embarkasi Surabaya yang akan memberangkatkan jamaah dari Provinsi Jawa Timur, Bali, dan NTT. Nah, itu tadi embarkasi dan provinsi-provinsi mana saja yang mendapat keberangkatan dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines. Selain dari yang sudah disebutkan tadi, berarti menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Nah, baik Garuda ataupun Saudia ini sama-sama direct dan ya kelasnya sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya, nggak ada perbedaan karena SOP-nya itu sama. Standar pelayanannya pun mereka sama karena Kementerian Agama itu punya standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi oleh masing-masing maskapai tersebut gitu. Jadi tidak usah khawatir, baik Bapak Ibu yang berangkat menggunakan pesawat Saudi Airlines ataupun Bapak Ibu yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia, semuanya sama-sama aman, sama-sama direct langsung gitu. Artinya tidak transit. Nah, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu kita semua. Kemudian mudah-mudahan saya selalu berdoa, mudah-mudahan jamaah haji yang berangkat pada tahun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan sehingga bisa melaksanakan ibadah haji nanti dengan baik, dengan sempurna, dengan khusyuk lillahi taala, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.